Kalau kita bicara tentang manusia sukses, mungkin di dunia ini yang paling sukses Nabi Sulaiman, Pak. Yang paling kaya dia, Harta yang berlimpah. paling pintar dia, yang paling kuasa dia, sampai jin pun dalam kekuasaan dia. Kalau soal ngomong, jangankan bahasa manusia, bahasa binatang pun dia Bahasa tahu. burung pun tahu dia. Sekarang banyak manusia, bahasa manusia pun dia nggak tahu itu. Kalau manusia tahu bahasa manusia ya tentu nggak akan timbul macam-macam itu, karena nggak tahu dia bahasa nurani orang. Tapi Nabi Sulaiman begitu nikmat banyak. Nah, kenapa orang Islam kemudian keluar? Karena ya lapar. Lapar itu kan cobaan. Coba Bapak baca dalam surah Al-Baqarah ayat 152 kalau saya nggak keliru. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarat. Wabasyiris sabirin. Kami akan cobakan kepada kamu 5 macam coba. Cobaan hidup pertama rasa takut, khauf, wal ju' rasa lapar. Kemudian yang ketiga wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Kemudian wal ampus, kematian, wasamarat, dan segala bentuk rezeki ini. Wabasyiris sabirin, gembirakanlah mereka yang bisa bertahan, lulus dari ujian cobaan ini. Rasa takut itu pasti ada pada manusia. Kalau enggak gitu bukan manusia dia. Rasa lapar itu pasti ada. Nah ini semuanya ujian. Kalau akidahnya kuat, dia rela mati asal tetap dekat dengan Allah. Tapi kalau akidahnya nggak kuat, itulah Pak, artinya murtad. Maaf, cuma ditukar dengan beras 2 kilo, dengan supermie 2 bungkus. Ya, macam-macam lah cara setan itu memurtadkan orang Islam ini kan. Dan setan itu dia tidak punya usaha kecuali satu. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis syair, surat Fatir. Tugas setan cuma satu. Apa yang dia lakukannya sepanjang hari ini 24 jam ini cuma mengajak orang supaya mau menemani dia masuk neraka. Jadi orang-orang yang terjebak oleh setan itu adalah orang yang paling rugi. Dia punya kesempatan untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih daripada dunia ini. Yang saya katakan dunia ini yang namanya bahagia itu nggak ada sih Pak. Silahkan Bapak baca Quran tuh, nggak ada kata-kata saadah di dalamnya, kebahagiaan. Jadi kalau saya boleh memberikan definisi bahagia dunia ini ya sekedar puas, senang. Bapak bahagia dengan jabatan Bapak kalau Bapak puas dengan jabatan Bapak. Bapak bahagia dengan istri Bapak karena Bapak puas dengan istri Bapak. Kalau Bapak tidak puas dengan istri Bapak, Bapak tidak bahagia, malah tersiksa. Rumah tangga berantakan, Bapak nggak senang di rumah dan sebagainya. Tapi kalau kita puas, ya makan ala kadarnya juga, ya bahagia kita. Tapi kalau nggak puas, walaupun menu itu macam-macam, kita tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Nah, inilah pokok dasarnya tadi itu akidah. Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Tadi dikatakan Tuhan mencobakan kita dengan rasa takut, lapar. Tetapi kalau saya tidak salah dengar, mohon Pak Ustadz perbaiki. Cobaan yang lain adalah juga cobaan harta yang berlebihan, pangkat yang tinggi, ya. Dan atau janji-janji, sehingga ketika saat itu kita seringkali lupa pada akidah. Dan juga banyak cerita orang memperjualbelikan akidahnya ketika dia memperoleh cobaan dalam arti kata, kekayaan dalam arti kata cobaan ini. Tadi saya bacakan surah Al-Baqarah Pak. Dalam surat lain, nah ini versi Nabi Sulaiman. Kalau kita bicara tentang manusia sukses, mungkin di dunia ini yang paling sukses Nabi Sulaiman Pak. Yang paling kaya dia, harta berlimpah. Yang paling pintar dia, yang paling kuasa dia, sampai jin pun dalam kekuasaan dia. Kalau soal ngomong, jangankan bahasa manusia, bahasa binatang pun dia bahasa tahu. Bahasa burung pun tahu dia. Sekarang banyak manusia, bahasa manusia pun dia nggak tahu itu. Kalau manusia tahu bahasa manusia ya tentu nggak akan timbul macam-macam itu, karena nggak tahu dia bahasa nurani orang. Tapi Nabi Sulaiman begitu nikmat banyak karena akidahnya kuat, dia kan Nabi. Apa kata dia? Hada min fadli Rabbi liyabluwani. Ini adalah anugerah Allah untukku untuk mengetes aku, menguji aku. Askuru am akfuru. Saya berterima kasih atau saya kafir. Saya syukur nikmat atau saya kufur nikmat. Betul ya apa yang katakan. Tapi tadi saya hanya membicarakan kebanyakan ini yang kita lihat problem orang Islam itu. Justru mereka itu kalau murtad itu karena
kesusahan. betul. Sedangkan yang orang-orang kaya itu banyak bukan murtad, Pak, sombong. Kufur. Nah, ada 3 penyakit orang sukses ini. Ya. Itu disebutkan Nabi. Pertama, penyakit ria. Merasa diri ini lebih pamer. Ya kan? Kedua itu takabur, sombong. Nanti yang ketiga itu ujub. Ujub. Ujub itu merasa kita ini lebih dari orang. Nah, ini penyakit nih, nggak dihormatin orang, tersinggung. Ini yang banyak jantungan ini. Ini yang banyak darah tinggi ini. Karena apa? Dia lupa bahwa nikmat Allah itu dipinjamkan sama dia supaya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quran tuh banyak contoh orang kaya yang paling sengsara itu Karun. Orang kaya yang paling nikmat tuh Sulaiman. Dalam Quran juga disebutkan orang miskin, ya semuanya sudah ada lah. Ya. Makanya contoh kehidupan yang baik yang disebutkan Allah dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling bagus itu adalah rasul. Jadi semua rasul itu contoh, Pak. Bagaimana jadi bapak, kalau anak banyak, contoh Nabi Adam. Bagaimana duit banyak, contoh Nabi Sulaiman. Bagaimana badan kuat, contoh Nabi Daud. Bagaimana sakti, laut pun dia belah pakai tongkat, contoh Nabi Musa. Bagaimana kita musafir, contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh naik kapal masih sholat. Banjir lagi, kita ini naik mobil nggak sholat. Alasannya musafir. Saya bilang itu bukan musafir, itu mukafir, itu orang nggak sholat. Nah, jadi semua contoh, yang paling miskin ada, yang paling sakit ada. Kurang apa gagahnya Nabi Yusuf. Sampai pernah orang ingin tahu kegagahannya, Nabi Yusuf suruh lewat, ibu lagi motong sayur tuh. Lupa dia, bukan sayur yang dia potong, tangan yang dia potong. Tapi dia masih sholat, begitu gagah. Soal suara, mana ada yang suara Nabi Daud, Pak. Nabi Daud kalau dia sudah melaungkan suaranya, burung yang terbang bisa berhenti mendengarkannya. Itu mukjizat Allah diberikan kepada dia. Tapi dia masih sholat. Ini ada baru bisa nyanyi, naik panggung dikit sudah nggak sembahyang. Ya kan, kalau kita bicara soal pintar, mana ada yang lawan Nabi Sulaiman. Segala bahasa dia bisa. Kita baru bisa bahasa sedikit saja terkadang, ya karena akidah tadi itu. Sudah nggak sholat. Dia pikir nanti itu malaikat dalam kuburan dia bisa cempoai itu mungkin. Ya, dia bisa segala bahasa. Padahal sampai sana kita nggak bisa macam-macam itu. Orang selalu melukiskan keadaan akhirat itu dengan otak dia. Kita belum ke sana, macam mana sih melukiskannya? Makanya disinilah akidah, percaya. Makanya iman itu ada 6, Pak. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada rasul, kepada akhirat. Dan dalam Al-Quran akhirat itu tidak cukup sekedar percaya, tapi wabil akhiratihum yukinun. Tidak hanya percaya, harus yakin. Kalau percaya ya percaya, percaya. Tapi kok yakin? Kita hati-hati, akhirat itu tidak hanya sekedar pindah tempat. Di situ cuma ada 2 tempat. Ada tempat yang paling enak namanya surga. Ada tempat yang paling susah namanya neraka. Dan kita tidak punya pilihan lain, cuma 2 ini. Makanya perlu yakin, apapun yang kita lakukan itu, kalau punya akidah, orientasi kita itu tidak hanya dunia, akhirat. Makanya kita cari rezeki juga, ya betaguna fadlan minallahi waridwana. Cari nikmat, tapi kasih Allah kita perlukan. Kita mau istri cantik, tapi yang seiman dengan kita. Kita mau harta banyak, tapi yang halal. Kita mau rumah yang bagus, tapi tidak menyusahkan orang. Kita mau pakaian yang bagus, tapi tidak dari jalan yang tidak benar. Nah, inilah maksudnya ya betaguna fadlan minallahi waridwana. Ada lagi ayat wa ya betaguna fadlan mir rabbihim waridwana. Minallah mir rabbihim sama. Beda redaksinya, satu dari Tuhan mereka, satu lagi dari Allah. Tapi yang paling pokok ridhonya. Makanya yang diperlukan dalam kehidupan ini, yang perlu tanamkan betul sebetulnya yang paling pokok itu iman, baru ilmu. Jadi kalau orang barat mengenal 5M, Pak ya, man, mesin, method, material, and money, untuk suksesnya satu produksi. Nah, Islam ini supaya bisa memproduksi manusia yang berkualitas, yang dalam istilah agama kita insanul kamil, harus lewat 5I. I-nya yang pertama sama dengan M yang pertama, man, insan. Kemudian kasih I yang kedua, iman.
Dikasih yang ketiga ilmu. Iman untuk mengenal Allah, ilmu untuk mengenal dunia, mengenal alam. Baru kasih I yang keempat, ibadah. Nanti akan muncul I yang kelima, ikhlas. Nah inilah insanul kamil. Nah itu dasarnya dari akidah itu Pak. Saya temukan dalam Islam. Makanya saya katakan, saya puas dengan Islam karena apa? Segala mau saya ini bisa disalurkan lewat Islam nih. Sehingga tidak ada waktu saya yang terluang yang tidak dibina oleh agama Islam ini. Satu-satunya agama yang pantas dipilih oleh siapa saja. Agama mana yang menuntun kita sampai keluar masuk WC? Masuk WC kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kanan juga. Loh, falsafahnya apa? Masuk rumah bagus, keluar rumah bagus. Makanya kanan-kanan. Masuk masjid bagus. Keluar masjid kurang bagus karena masjid lebih bagus daripada luar masjid. Maka kaki kiri. Masuk WC kurang bagus, kotor ya. Kaki kiri, keluar bagus, kanan. Nah ini falsanya tinggi betul. Memulai sesuatu yang baik dengan bismillah. Nah ini semuanya mengingatkan kita bahwa dengan akidah yang kuat kita itu tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Ustadz, ini barangkali ya. Yang saya mau tanya sebetulnya tadi adalah bagaimana kita menanamkan akidah secara gampang pada anak-anak kita melalui contoh-contoh itu Pak. Betul. Dan kalau akidah pada anak-anak kita berhasil tanamkan dan sebetulnya juga menanamkan pada orang tuanya, ini terus terang aja nih. Maka sebetulnya masalah-masalah kita sangat murah menjual akidah kita itu menjadi lebih terhindari gitu Pak Ustadz ya. Bukan saja terhindari tapi jadi sesuatu yang lucu aja gitu kalau kita memperjualbelikan akidah kita ya. Ada sekarang yang sedang kami kerjakan Pak. Jadi kita ini sedang melakukan satu tugas yaitu mencoba menanamkan akidah kepada karyawan-karyawan pabrik. Yang selalu kami tanamkan itu, Anda itu jangan niat Anda kerja di pabrik ini sekedar mencari uang. Terlampau murah harga Anda saya bilang. Berapa digaji satu hari 3.800. Untuk itu Anda menghabiskan waktu 10 jam. Datang 1 jam, kerja 8 jam, pulang 1 jam 10 jam. Jadi harga Anda 1 jamnya itu maaf cuma 380 perak. Murah. Terlampau murah Anda jual harga Anda itu saya bilang. Makanya jadikanlah tempat kerja ini juga sebagai wadah untuk ibadah. Sehingga waktu tidak dihabiskan begitu saja. Pak Ustadz, sayang sekali waktu nih Pak Ustadz. Tapi banyak sekali yang kita peroleh. Pemirsa, percakapan kita dengan Pak Alifuddin El-Islami, atau barangkali kalau boleh nama beliau yang lama, Sim Song Tian, buat beliau sama sekali tidak jadi masalah. Ya. Banyak sekali yang kita bisa cerap. Dan inilah tujuan daripada Hikmah Fajar. Kita saling berbagi, kita saling memperoleh walau setitik. Ya, apalagi ini.